Jatuh. Ini namanya pelet kembang kantil namanya. Jadi biar orang itu selalu kantil-kantil itu. Ini biasanya digunakan mejanya ram. Biasanya nih dukun-dukun kayak gini berkedok agama nih, pakaiannya tuh pakaiannya kayak muslim atau ustadz banget lah pokoknya kalau di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Yang hak pasti menang, yang batil pasti kalah. Perlahan-lahan, beriringan dengan jalannya waktu, insya Allah kebohongan-kebohongan akan terungkap. Sebagaimana iblis membohongi Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Iblis adalah pendusta pertama di kolong langit dunia ini. Makanya tak salah jika dikatakan para pendusta, para pembohong ada di belakang iblis. Satu persatu terungkap. Mana buktinya? Dengan asumsi aja. Ya, bagus. Pertanyaan yang hebat. Kalau mengatakan seseorang bersalah atau tidak, harus didasari barang bukti, hukum, dan saksi. Itulah yang dikumpulkan hari ini. Para kreator, YouTuber, semuanya terpanggil, tertantang untuk mencari bukti-bukti tersebut. Termasuk saya. Bukan motong-motong video, bukan. Yang paling penting diambil dari video itu. Bukan mencuplik-cuplik video itu, bukan. Yang paling penting substansi dari pembicaraan orang. Kerbau dipegang talinya, manusia dipegang perkataannya. Itulah diambil dari video-video itu sebagai bukti, data dan fakta. Dari mulutnya keluar perkataan-perkataan, dan dari tingkah lakunya terlihat perbuatan-perbuatan. Mari kita ikuti. Kita lihat. Apakah itu bukti? Apakah itu asumsi? Anda lebih cerdas dari saya. Apalagi pakar-pakar hukum. Saya percaya di negeri ini banyak orang-orang baik yang berpihak pada kebenaran. Banyak ulama-ulama baik yang mendukung perjuangan-perjuangan orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah kebenaran menang. Berbahagialah kalian wahai saudaraku yang berpihak kepada perjuangan menegakkan kebenaran. Berbahagialah kalian. Insya Allah, Allah meridhoi, memberkahi kalian, merahmati kalian semuanya dalam keadaan sehat, panjang umur, dan murah rezeki. Mari kita selalu hidup ini untuk beribadah, berbuat baik, berpihak kepada jalan Allah, bukan kepada jalan setan-setan dari jenis manusia. Sana menuduh saya melakukan penipuan. Kalau memang benar-benar dia tidak menipu, dia bisa membuktikan siapa yang saya tipu, korbannya mana, alat buktinya apa. Jangan hanya asumsi saja. Teman-teman tahu apa namanya ini ya, teman-teman? Sahabat. Ini tasbih dari Udin nih. Ini harganya 5 juta. Aceh Tami yang hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Asih. Iya, ini tasbih seharga 5 juta. Baru saja ditunjukin ke saya ya. Dan kebetulan lagi saya kedatangan seseorang tamu yang tentunya teman-teman juga mungkin sudah bisa prediksi siapa orang itu ya. Dari tasbih aja mungkin sudah tahu ya. Dan ini hanya sekedar mengingatkan aja buat si Udin yang nggak pernah doyan kopi.
Din, ingat ya Din ya. Tuh. Oke, jadi saya didampingi oleh salah satu sahabat saya juga dan kebetulan tidak jauh. Hari ini saya bertemu dan beliau mau menceritakan kejadian sampai dia mendapatkan tasbih seharga 5 juta. Oke. Nah, ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa perkenalkan diri. Oke, ya buat teman-teman para subscriber dimanapun berada, dimanapun alamnya, alam nyata walaupun alam goib. Saya kenal, saya Bayu Bisawan dari Jakarta. Kebetulan saya juga pernah berobat ke tempat Gus Samsudin Blitar di Jalan Desa Jowinangun ya kalau nggak salah. Sekitar hampir ada setengah tahun yang lalu. Setengah tahun yang lalu. Oke. Ceritanya seperti apa itu? Bang Ucil. Jadi ceritanya kan saya ini punya penyakit di kaki saya, dan itu penyakit itu sudah hampir puluhan tahun ya. Kurang kencang Mas Ucul. Sudah pernah coba untuk ke dokter sebelumnya? Sebelumnya udah pernah ke dokter. Apa kata dokter? Operasi ya, sempat operasi. Dokter bilang, medis bilang itu tumor pembuluh darah. Oh, seperti itu. Nah, ini kenapa? Tiba-tiba kok bisa Cuman dikit aja. kenal si Udin ini sampai akhirnya bisa datang ke sana gitu. Iya, karena awalnya ngeliat-liat YouTube untuk mungkin pengobatan yang secara non medis kayak bagaimana. Karena sebelum ke Blitar pun saya juga sempat pernah berobat yang non medis. Pernah. Oh, daerah mana itu? Masih daerah sekitar dekat-dekat rumah sih. Oh, gitu. Sampai akhirnya ketemu yang namanya Gus Samsudin. Ya. Oke. Sampai akhirnya juga mendapatkan tasbih. Tasbih ini seharga berapa? 5 juta. 5 juta. Ya, ini saya dapatkan tasbih berikut sama amalannya, sama ada minyaknya, sama ada yang lain-lainnya sebagainya. Ya. Jadi teman-teman, ini tasbih ya. Ini tasbih yang ya mohon maaf hanya sekedar biasa aja teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, sah-sah aja. Kalau memang dia mau menjual pada saat itu ya. Ini saya jual tasbih 5 juta, namanya orang cari untung, nggak ada masalah ya. Mau berapapun ya. Tapi memang caranya bukan menjual. Betul. Ya, tetaplah penawar promosi ya. Oke, ya teman-teman, ini salah satu sahabat saya namanya Bang Ucil Pamungkas. Beliau adalah salah satu yang bisa dibilang korban dari hasil tasbih seharga 5 juta. Satu pertanyaan saya ketika datang ke sana, Mas Ucil, itu sembuh atau tidak? Apalagi semenjak dikasih pegang tasbih ini. Semenjak bertemu datang ke sana, awalnya saya pengen banyak. Tapi setelah berhadapan sama Gusnya langsung, kenapa tiba-tiba saya itu diam 1000 kata. Yang tadinya saya ingin lontarkan sesuatu kata-kata dari bahwasanya saya ini subscribernya juga, salah satunya contohnya saya udah punya niatan untuk sana karena emang benar-benar pengen sembuh gitu, karena memang penyakitnya kan udah belasan tahun juga ya kan. Dan setelah itu, setelah dikasih ini dan setelah udah dikasih maharnya juga, akhirnya di rumah saya jalanin tuh sedikit-sedikit amalan ya. Ya, kalau kata santrinya kemarin, karena kan pada saat itu kan yang megang santrinya ya, ini dijalankan, diamalkan selama 7 hari. Setelah saya amalkan sudah 7 hari, nggak ada perubahan, akhirnya saya jalanin ke 41 hari. Dan itu pun juga belum ada perubahan, itu sama juga nggak ada perubahan. Akhirnya kemarin belum lama saya ngechat lagi ke adminnya, tapi cuma dibaca doang,
Tidak dibalas lagi ya? Tidak dibalas, cuma hanya dibaca doang. Oke. Ini- Ada buktinya? Oke ya, teman-teman bisa lihat di sini. Jelas nggak? Nah, jadi ini bukti ya teman-teman, setelah menjalankan 7 hari Jelas nggak Bang Syukur? tidak ada hasil. Lalu untuk yang kedua 41 hari dan untuk seterusnya karena memang tidak ada hasil Cuma dibaca doang. dari pengobatan si Udin ini, penasarannya langsung di WA dan ternyata hanya sekedar dibaca WA-nya. Jadi buktinya sudah ada teman-teman. Oke, jadi intinya nggak ada perubahan ya. Untuk perubahan sih nggak ada ya. Akhirnya kan setelah selama ini nggak ada perubahan, makanya saya tanya lagi, saya konsultasi lagi, bagaimana, apakah saya kesana lagi atau gimana. Ternyata ya cuma dibaca doang. Cuma dibaca doang. Iya. Jadi gini, kenapa pada saat ketemu juga ini buat teman-teman ya, buat teman-teman inilah alam bawah sadar. Jadi ketika kita mengtuhankan manusia atau mengiyahkan manusia atau menganggapnya lebih pinter dari yang lain, di saat ketemu itu sudah otomatis dia akan terpana melihat sosok. Jadi bisa dibilang mau ngomong pun tidak bisa, pengaruhnya kuat mempermainkan alam bawah sadar kita, teman-teman. Itu hati-hati ya, hati-hati teman-teman. Jadi Bang Ucul ini atau Mas Ucul ini salah satu korban memang yang luar biasa sekali nih. Cukup lumayan banyak ya teman-teman. Jauh-jauh dari Jakarta lagi. Jauh-jauh dari Jakarta ya, Jakarta ya. Dari Jakarta. Dari Jakarta ke Blitar. Ini tahu nggak Mas Ucul? Ini kalau Mas Ucul jalan-jalan ke Monas atau di setiap pengajian atau di setiap Jumat ya, pasti ada yang jual ini ya. Ini kurang lebih harganya sekitar 15 juta. Alias 15.000. Ini 15.000 ini paling mahal banget, 15.000 ya. Modelnya tuh teman-teman, kita bisa lihat dari hasil busway-nya. Dan yang jelas teman-teman juga sudah cukup jelas penjelasan dari Mas Ucul ini, bahwasanya dia bisa dibilang kalaupun nanti ketemu Udin lagi, yang ada bukan nggak bisa ngomong, malah pengen apa? Pengen apa ya? Pengennya nurutin aja. Oke, kalau dulu memang sosok yang dilihat oleh dia itu seorang panutan ya. Kalau sekarang ketika Mas Ucul ini merasakan kekecewaan, itu otomatis sudah melihat si Udin ini bukan sosok panutan lagi ya. Din, ingat ya Din ya, tahun berapa dulu Mas? Masih tahun 2020 kejadiannya 2020 akhir tahun. Nah, itu sekitar udah ada setengah tahunan lah sama sekarang ya. Oh, belum lama lah ya. Belum lama. Lagi di sana pada saat di Blitar ngeliat si Udin ngopi nggak? Kurang enggak kayaknya. Oh, nggak doyan kopi dia ya? Waduh. Itu tadi punya tuh untuk ngopi. Oke, teman-teman, kalau bisa nanti habis live langsung merapat ke Telogong. Siap Mas Joko. Jadi teman-teman nanti mau berangkat ke sana Mas Joko. Alhamdulillah nih ya, alhamdulillah. Akhirnya dari Mas Ucul sendiri sudah mulai sadar Mas Joko, dari video-video yang Bang TIJ buat, Bang Lupis satu buat, Bang Joko buat, saya buat, dan yang lainnya. Alhamdulillah banyak teman-teman juga yang sudah tersadarkan dengan permainan-permainan settingan Gus Dobol ini. Oke. Ada yang mau disampaikan lain nggak sebelumnya, Bang Ucul? Mungkin itu aja sih yang udah, ya mungkin sudah cukup ya. Cukup saya sampaikan karena memang yang sudah memang benar-benar saya menginjakan tanah ke sana gitu. Untuk pembelajaran yang lain, buat yang lain juga agar jangan salah jalan gitu. Cukup buat menjadikan pengalaman aja. Pengalaman diri sendiri ya. Mudah-mudahan teman-teman, Karena kasihan orang lain yang nggak punya
uang, kenapa apalagi harus sampai jual ini itu ke sana sini. Wah pokoknya serba bingung lah pokoknya kalau udah urusan masalah duit ya, kayaknya gimana ya. Kan. Aduh. Jadi teman-teman, ketika tadi saya ketemu Bang Ucul ini, memang awalnya kita buat janji ya. Bang Ucul ini sempat ngabarin saya, tapi saya pengen ketemu, saya pengen menceritakan sesuatu. Sempat bertanya alamat saya dan ternyata dekat teman-teman alamat saya sama Bang Ucul ini. Akhirnya sedikit cerita, bahkan sampai sekarang saya ketemu. Saya bilang ya udah di live aja langsung ceritain gitu. Jadi biar tidak ada seperti apa atau timbul curiga atau seperti settingan itu nggak ada. Ya kita langsung live ya teman-teman. Langsung live. Jadi ini salah satu korban dari Gus Samsudin. Tas B yang didapat seharga 5 juta teman-teman. Amalannya juga ada di sini. Amalannya juga dikasih. Amalnya. Waduh. Amalannya. Oke. Bagi yang penasaran masalah amalan, yang katanya kemarin pernah upload video tasbih dan aman itu kenang-kenangan, ini ya amalannya ya. Aduh kelihatan gak nih bang? Ini amalannya nih. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Gelapin aja. Ya. Nggak kelihatan. Nggak apa-apa lah, minimal ini dikirim ini. Ini. Ada kertas di kertas. Oh ada kertas, dikasih Ya, kertas ya sama si ini ya. Ini emang sekedar saya foto, emang amalnya ada di rumah. Ya. Padahal dulu saya kalau ngasih amalan sama teman-teman itu saya suruh nyanyi balonku ada 5. Oh iya, kalau kayak gitu saya kemarin nggak sejauh-jauh ke sana sampai saya bosan perjalanan jauh-jauh. Lumayan lo Blitar ya. Iya. Aduh luar biasa Din. Jadi begini Din. Ngopi Din. Bahaya Udin. Wow luar biasa nih. Mudah-mudahan teman-teman ya yang saya tidak sempat bacakan chatnya satu persatu. Semoga Allah jaga semuanya dan menanamkan kewaspadaan terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, dan selalu dijaga kesehatannya teman-teman. Pesannya selain tadi apa nih, sekali lagi buat teman-teman Pesannya biar lebih jelas lagi nih teman-teman, biar nggak kena double coba. pesan moralnya agar lebih hati-hati lagi terhadap oknum-oknum yang seperti mengatasnamakan ustadz, ki lah atau gus lah atau apalah. Jadi kita harus berhati-hati dulu karena segala sesuatunya yang maha mengetahui segala hal-hal yang gaib itu adalah dukun. Ya. Ini ada dari Mas Joko Are. Ceritain semuanya yang penarikan yang keluar dari kepala. Coba. Boleh nggak apa-apa ceritain. Ada nggak kejadian sebelum dikasih tasbih nih? Ya. Ketika dia melakukan pengobatan yang dilakukan sama Mas Ucu, boleh nggak apa-apa ceritain aja. Penarikan karena gini, saya sempat juga karena penarikan di situ emang karena saya mau sembuh kan. Saya divonis ketempelan. Terus ada sesuatu barang yang di dalam diri saya itu ya. Terus setelah apa ya, pokoknya setelah ditarik katanya ditarik lah jadi ini di apalah gitu ya. Keluarnya itu kayak ujung pagar itu bang. Oke, terus Ya emang sih kecil, agak karat, tengahnya bolong. oke. Ya. Kalau untuk yang pengetahuan lainnya saya di situ yang penarikan itu kebanyakan keluar keris ya. Ya. Nantilah Segini itu nantilah segini. nanti kapan-kapan atau teman-teman juga kalau udah ngeliat video-video dari Mas Joko Are itu dibongkar semuanya teman-teman ya, penarikan segala macam itu. Siap. Oke, terus apa lagi? Kemungkinan sih itu aja ya. Yang buat pengalaman saya yang pernah saya berobat merapat ke sana ya seperti itu bang. Kerisnya madain double tuh kata Bang Ahmad Alfian. Aduh luar biasa ya. Sama buat yang teman-teman yang nanya keris petir itu ya
Memang saya juga pernah ditempel sama keris petir itu. Oh, sempat ditempelin garis petir ya? Sempat ditempel ke kaki, ya kan, langsung divonis itu katanya ketempelan. Akhirnya setelah itu baru negosiasi atas semua yang udah dijelasin, mau penarikan di sini bagaimana ya, nanti ini keluarnya setelah penarikan ya. Ini barangnya segini, kayak ujung pagar. Oke. Pokoknya ujung pagar yang lancip-lancip itu tuh keluarnya itu. Oh, jadi yang keluar dari kakinya? Iya, barang. Kayak ujung pagar itu kecil, dia karatan, tengahnya bolong. Ya, itu saya masih ingat. Saya sempat megangnya juga itu. Memang itu materialnya bener besi karat. Setelah saya pegang, kata santrinya, jangan dipegang. Oh ya udah, saya nggak pegang. Mas Joko, nanti pesan saya bongkar ya, bongkar juga permainan yang dimainkan sama si Udin, Mas Joko ya. Itu permainan 2012 yang pernah kita mainkan, Mas Joko, yang sekarang dimainkan sama si Udin untuk nipu-nipu. Oke, terus selain keluar dari besi itu apalagi kejadiannya? Cuma itu aja sih yang dialami di sana. Di sana ya? Kejadiannya seperti itu aja. Oke. Dikasih makan nggak di sana? Oh, kalau dikasih makan enggak. Nggak dikasih makan juga? Karena kan pasien banyak. Oh. Nggak dikasih minum. Dikasih minum? Ya, alhamdulillah dikasih minum aja. Kopi nggak dikasih kopi? Hah? Kopi dikasih nggak kopi? Kopi? Ngopi sendiri di warung. Waduh, kasihan banget Din. Iya. Tasbih aja 5 juta, Din. Gini. Biaya pengobatannya berapa? 5 juta. Pengobatannya 5 juta? Biaya pengobatan 5 juta. Tasbih? Iya, ini udah berikut tasbih, amalannya, plus semuanya itu semua 5 juta. Jadi saya kalau ongkos pulang pergi sama, ya pokoknya ongkos sama ongkos pulang pergi, ya kurang lebih 10 juta. 10 juta ya totalnya ya. Kopi nggak dikasih, makan nggak dikasih, kebangetan si Udin ini. Awas ya Din ya, nanti kalau main di Jakarta loh Din. Aduh, luar biasa teman-teman. Mas Joko, bongkar semuanya Mas Joko, permainan-permainan yang dimainkan para doboler ya, settingan-settingan yang keluar paku, keluar segala macam Mas Joko. Ini banyak sekali Mas Joko. Ternyata permainan-permainan dulu pun dimunculkan lagi oleh mereka. Sempat merasakan keris petir ya. Ya, Oke. yang kayak raket nyamuk itu suaranya. Yang kayak raket nyamuk ya. Suaranya Sempat doang ya. kaget nggak? Sedikit sih, tapi nggak ada rasa apa-apa. Oke. Itu gini. Nanti buka di Lazada atau di Shopee, atau kayaknya si Udin pernah sering belanja ke Jatinegara kayaknya nih ya. Dengar sih banyak di sana ya, lengkap semua ya. Lengkap semua, jangan kata keris petir, keris duduk aja ada di sana. Oke teman-teman, Ada request nanti teman-teman. setelah akhir ngecut semua bos. Oke, teman-teman jangan lupa kalaupun nanti ada apapun cerita-cerita yang pernah dialamin ya, atau pernah jadi korban penipuan para doboler ini, boleh diinfo nanti ya ke teman-teman tim atau dari Mas Joko Are sendiri, seperti itu. Jadi live ini juga saya tidak terlalu lama ya. Yang penting intinya dari live saya ini mudah-mudahan semakin membuka pikiran teman-teman bahwasanya permainan-permainan itu hanya settingan, bukan permainan goib ya teman-teman. Dan itu bisa dimainkan oleh anak kecil sebetulnya.